Pada akhir abad ke-13, Kesultanan Utsmaniyah yang baru muncul mulai memperluas wilayahnya ke wilayah Bizantium di Anatolia. Osman I, pendiri Kesultanan Utsmaniyah, telah melakukan serangkaian serangan terhadap kota-kota Bizantium di barat Anatolia. Kaisar Bizantium Andronikos kedua Palaiologos mencoba menghentikan ekspansi Utsmaniyah dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Georgios Mouzalon. Pertempuran Bapheus terjadi antara pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Osman Emma melawan pasukan Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Georgios Mouzalon. Sebelum pertempuran Bapheus terjadi, Kesultanan Utsmaniyah yang baru berdiri sedang dalam proses ekspansi, sementara Kekaisaran Bizantium mengalami kemunduran yang signifikan. Osman I, pendiri Kesultanan Utsmaniyah, mulai memperluas wilayahnya dari daerah So'ud dan Domanitz ke barat Anatolia. Osman dan pasukannya mulai menyerang desa-desa dan benteng Bizantium, terutama di wilayah Bitinia yang mencakup kota-kota seperti Nikomedia, Izmit, Nicea, Iznik, dan Bursa. Banyak suku Turki nomaden, Turkmen, dari Asia Tengah yang sebelumnya melayani Kesultanan Seljuk mulai bergabung dengan Osman, memperkuat militernya. Taktik Utsmaniyah yang cepat dan fleksibel membuat pasukan Bizantium kesulitan menghadapi mereka. Bizantium sedang dalam kondisi lemah akibat perang sebelumnya melawan Kekaisaran Latin dan konflik internal. Kaisar Andronikos kedua Palaiologos lebih fokus mempertahankan Eropa Timur dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk menghadapi ancaman di Anatolia. Banyak benteng Bizantium di pedalaman Anatolia kekurangan pasukan dan sumber daya sehingga rentan terhadap serangan Utsmaniyah. Tentara Bizantium berkurang jumlahnya dan kerajaan mulai mengandalkan tentara bayaran seperti orang-orang Alan dari Kaukasus. Saat pertempuran Bapheus terjadi, Kesultanan Utsmaniyah dan Kekaisaran Bizantium menggunakan strategi yang berbeda dalam pergerakan pasukan mereka. Pasukan Bizantium dipimpin oleh Georgios Mouzalon, berjumlah sekitar 2.000 hingga 3.000 tentara, termasuk pasukan bayaran Alan dari Kaukasus, bergerak dari Nikomedia, Izmit menuju Bapheus, dataran terbuka di dekat sungai Sakarya, bermaksud menghadang ekspansi Utsmaniyah dan mengamankan jalur ke Nikomedia dan Nicea, memposisikan diri dalam formasi pertahanan di dataran dengan infanteri di tengah dan kavaleri di sayap. Pasukan Utsmaniyah dipimpin oleh Osman I, berjumlah sekitar 5.000 hingga 10.000 pasukan, mayoritas kavaleri ringan dan pemanah berkuda. Menyebar di sekitar dataran Bapheus, bergerak dalam kelompok kecil untuk menghindari serangan langsung, menggunakan taktik serangan cepat dan mundur untuk mengganggu pasukan Bizantium. Saat pertempuran dimulai, Osman I menggunakan taktik militer yang khas dari pasukan Turki, yaitu serangan cepat dan mobilitas tinggi. Osman I tidak langsung menyerang secara frontal, tetapi menggunakan taktik serangan kilat, hit and run, untuk menguji kekuatan pasukan Bizantium. Pasukan Utsmaniyah yang sebagian besar terdiri dari kavaleri ringan dan pemanah berkuda mulai bergerak dalam kelompok kecil ke arah pasukan Bizantium. Mereka menembakkan panah dari kejauhan, mengganggu formasi pertahanan Bizantium dan memaksa mereka untuk merespons sebelum pertempuran utama dimulai. Serangan ini bertujuan untuk mengacaukan dan melemahkan mental musuh sebelum serangan penuh dilakukan. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Georgios Mouzalon berusaha mempertahankan posisi mereka dengan formasi tetap di dataran Bapheus. Pemanah berkuda Utsmaniyah terus melancarkan serangan dari berbagai arah, membuat pasukan Bizantium kesulitan untuk maju atau bertahan dalam formasi yang solid.
pasukan bayaran Alan yang merupakan bagian utama dari pasukan Bizantium mulai mengalami tekanan karena terus-menerus dihujani panah. Setelah serangan awal yang berhasil mengganggu pasukan Bizantium, Osman I memerintahkan serangan yang lebih agresif. Kavaleri ringan Utsmaniyah mulai menyerang dari berbagai sisi, menekan sayap pasukan Bizantium. Beberapa pasukan Bizantium yang berada di barisan depan mulai mundur atau kehilangan koordinasi, menyebabkan celah dalam formasi mereka. Setelah serangan awal yang dilakukan pasukan Osmaniyah, pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Georgios Mouzalon mulai mengalami kepanikan. Pasukan Osmaniyah menggunakan pemanah berkuda untuk terus menyerang dari kejauhan, membuat pasukan Bizantium sulit mempertahankan formasi yang solid. Serangan cepat dari berbagai arah oleh kavaleri ringan Utsmaniyah menyebabkan pasukan Bizantium terpecah dan sulit bergerak dalam koordinasi yang baik. Pasukan tentara bayaran Alan yang menjadi kekuatan utama Bizantium mulai kehilangan semangat karena mereka tidak terbiasa menghadapi serangan cepat seperti ini. Pasukan Bizantium tidak memiliki kavaleri yang cukup cepat untuk mengejar pasukan Osmaniyah yang menggunakan taktik hit and run. Infanteri Bizantium yang lebih berat dan kurang fleksibel menjadi sasaran empuk bagi pemanah berkuda Osmani. Osman I melihat kelemahan dalam formasi Bizantium, terutama setelah pasukan bayaran Alan mulai kehilangan semangat tempur. Kavaleri Osmaniyah segera memanfaatkan situasi ini dengan melancarkan serangan frontal besar-besaran terhadap pasukan Bizantium yang tersisa. Pasukan Osmaniyah mengelilingi dan mengepung sisa pasukan Bizantium, menghalangi jalur pelarian mereka. Serangan frontal dilakukan oleh pasukan berkuda berat, sementara pemanah berkuda terus menembakkan panah dari kejauhan untuk menekan musuh. Bizantium yang tersisa tidak bisa mempertahankan formasi dan mulai melarikan diri dengan kacau ke arah Nikomedia. Osman ibn tidak hanya ingin memenangkan pertempuran, tetapi juga menghancurkan pasukan Bizantium sepenuhnya agar mereka tidak bisa mengancam wilayah Utsmaniyah lagi. Pasukan Osmaniyah mengejar tentara Bizantium yang melarikan diri, membunuh banyak dari mereka di medan perang atau saat mereka berusaha kabur. Sebagian kecil pasukan Bizantium, termasuk Georgios Mouzalon, berhasil melarikan diri ke Nikomedia, tetapi dengan kerugian besar. Pertempuran Bapheus berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Kesultanan Utsmaniyah dan kekalahan telak bagi Bizantium. Pasukan Osman I berhasil menghancurkan pasukan Bizantium di medan perang. Pasukan Bizantium kehilangan banyak prajurit, baik dalam pertempuran maupun saat melarikan diri. Georgios Mouzalon, komandan Bizantium, berhasil melarikan diri ke Nikomedia, Izmit, tetapi dengan pasukan yang sudah hancur. Bizantium kehilangan banyak prajurit, termasuk tentara bayaran Alan yang menjadi andalan mereka. Banyak pasukan Bizantium yang tewas saat melarikan diri karena mereka tidak dapat menghadapi kecepatan dan ketangguhan kavaleri Osmaniyah. Kekalahan ini memperjelas kelemahan militer Bizantium, terutama dalam menghadapi taktik perang cepat yang digunakan Osmaniyah. Kemenangan di Bapheus menandai titik balik bagi Kesultanan Utsmaniyah, menjadikannya sebagai kekuatan yang semakin kuat di Anatolia. Setelah pertempuran ini, Osman pertama mendapatkan lebih banyak dukungan dari suku-suku Turki yang semakin memperkuat militernya. Bizantium tidak lagi mampu mempertahankan wilayah Anatolia yang secara perlahan mulai jatuh ke tangan Utsmaniyah dalam beberapa dekade berikutnya. Bizantium semakin melemah, sementara Utsmaniyah semakin kuat dan mulai menjadi ancaman utama bagi dunia Kristen Timur. Pertempuran Bapheus adalah langkah awal menuju kejatuhan Bizantium dan kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah
sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Setelah kemenangan Kesultanan Utsmaniyah dalam pertempuran Bapheus, keadaan di wilayah Anatolia dan Kekaisaran Bizantium mengalami perubahan signifikan. Kekalahan besar ini memperlemah kekuasaan Bizantium di wilayah Anatolia. Pasukan Bizantium yang sebagian besar terdiri dari tentara bayaran, kehilangan moral dan kekuatan tempur. Kota-kota Bizantium seperti Nikomedia, Nicea, dan Bursa mulai terisolasi dan rentan terhadap serangan lebih lanjut dari pasukan Osmaniyah. Penduduk dan tentara Bizantium melarikan diri ke wilayah pesisir atau bahkan ke ibu kota Konstantinopel, meninggalkan wilayah pedalaman yang semakin lemah. Bizantium mulai menghadapi krisis keuangan dan kekurangan pasukan yang mengarah pada ketidakmampuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Anatolia. Kemenangan di Bapheus memberi Osman pertama peluang besar untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium. Pasukan Utsmaniyah mulai menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Bithynia dan memperluas dominasi mereka ke wilayah barat Anatolia. Bursa, sebuah kota penting yang merupakan pusat ekonomi Bizantium, akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah pada tahun 2326 yang menjadi ibu kota pertama Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan Osmaniyah semakin menguat dengan tambahan dukungan dari berbagai suku Turki yang bergabung meningkatkan kapasitas militer mereka. Kesultanan Utsmaniyah semakin memantapkan posisinya di Anatolia, sementara Kekaisaran Bizantium semakin terdesak dan terfragmentasi. Kehilangan wilayah Bizantium membawa dampak besar terhadap perekonomian dan stabilitas sosial di daerah tersebut. Banyak penduduk yang menjadi korban perang atau terpaksa mengungsi. Utsmaniyah semakin menguasai wilayah yang strategis, memberikan mereka kendali atas jalur perdagangan penting dan memperkuat kedudukan mereka di Asia Kecil. Pertempuran Bapheus menandai awal dari serangkaian kekalahan bagi Bizantium yang akhirnya berujung pada kejatuhan Konstantinopel pada 1453. Walaupun Bizantium masih memiliki kekuasaan di beberapa wilayah, namun Kekaisaran Bizantium tidak lagi mampu menghalangi ekspansi Osmaniyah yang pada akhirnya menguasai hampir seluruh Anatolia dan wilayah sekitar Laut Tengah Timur. Konstantinopel semakin terisolasi dan banyak wilayah Bizantium yang jatuh ke tangan Osmaniyah, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Bizantium seperti Seljuk dan Kerajaan Armenia Kecil. Osman Imani dan penerusnya semakin mengukuhkan diri sebagai pemimpin besar dengan perluasan wilayah yang cepat. Utsmaniyah juga mulai mengembangkan struktur pemerintahan yang terorganisir dengan pengaturan sistem pajak dan administrasi yang lebih efisien. Utsmaniyah menjadi kekuatan yang sangat dominan di Anatolia, yang kemudian membuka jalan untuk penaklukan wilayah Eropa di bawah sultan-sultan berikutnya, seperti Mehmed II yang akhirnya menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Setelah kemenangan di pertempuran Bapheus 3002, Kesultanan Utsmaniyah mengalami ekspansi yang pesat di wilayah Anatolia. Seiring dengan semakin luasnya wilayah yang dikuasai, Osman I dan penerusnya mulai mengembangkan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir untuk mengelola wilayah yang semakin besar. 1. Pembentukan sistem pemerintahan sentralisasi. Osman I dan penerusnya mulai memperkenalkan pemerintahan sentral yang lebih terstruktur dengan sultan sebagai penguasa tertinggi. Penguatan kontrol wilayah melalui pembagian administrasi kepada pejabat-pejabat yang setia kepada sultan. Setiap wilayah yang ditaklukkan dikelola oleh gubernur Beylerbey yang bertanggung jawab langsung kepada sultan.
gubernur dan panglima militer yang diangkat untuk wilayah-wilayah yang baru saja ditaklukkan diberi otoritas luas untuk mengatur pajak, keamanan, dan administrasi lokal. 2. Peningkatan sistem pajak dan keuangan. Sistem pajak yang lebih terorganisir mulai diterapkan untuk mendanai ekspansi militer dan administrasi pemerintahan. Pajak yang dikenakan pada petani dan pedagang di daerah-daerah yang baru ditaklukkan diformalkan dan diatur secara terpusat. Landan, timar, yaitu tanah yang diberikan kepada jenderal dan pejabat sebagai gaji atau kompensasi atas jasa mereka, mulai diperkenalkan. Tanah ini diberikan dengan hak untuk mengumpulkan pajak dari petani yang tinggal di atasnya dan memperkuat kesetiaan para pejabat terhadap sultan. Pemerintahan Utsmaniyah berfokus pada efisiensi pengumpulan pajak untuk mendukung kesejahteraan negara dan memperkuat kekuatan militer mereka. 3. Penguatan struktur militer dan administrasi pasukan Utsmaniyah dibangun dengan lebih sistematis, menggabungkan kekuatan kavaleri, infanteri, dan pasukan pemanah berkuda yang sudah terbukti efektif dalam pertempuran. Jenderal dan komandan yang terlatih diberi tanggung jawab besar atas wilayah yang ditaklukkan. Pasukan elit Janisari yang terdiri dari anak-anak yang diambil dari daerah yang ditaklukkan melalui sistem devshirme, rekrutmen wajib, mulai berkembang pesat dan menjadi pasukan inti Utsmaniyah. Militer Utsmaniyah diorganisir dengan ketat dengan komando yang terpusat pada sultan yang memperkuat kekuatan mereka dalam mengendalikan wilayah yang luas. 4. Pembentukan kelas administratif yang setia kelas birokrat dan pejabat yang dapat mengelola wilayah yang semakin besar dihasilkan dari sistem pendidikan militer dan agama yang terpusat di ibu kota. Sistem pembagian tugas yang jelas mulai diterapkan dengan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak, perdagangan, hukum, dan urusan agama. Ulama, teolog Islam, dan pemimpin agama memperoleh peran penting dalam pemerintahan Utsmaniyah dengan mereka bertanggung jawab atas administrasi hukum berbasis syariah, hukum Islam. Penggunaan sistem hukum dan agama syariah, hukum Islam diterapkan di wilayah yang lebih luas dengan pengadilan yang dipimpin oleh qadi, hakim Islam yang menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam wilayah yang lebih heterogen, termasuk yang didominasi oleh non-Muslim, hukum kanonik, hukum Kristen dan Yahudi juga diberlakukan, memberikan kebebasan beragama dan mengurangi ketegangan antar komunitas. Madrasah dan institusi pendidikan agama berkembang pesat, menghasilkan pejabat dan ulama yang dapat mengelola administrasi agama dan negara secara bersamaan. 6. Pengembangan diplomasi dan aliansi untuk memperkuat kekuasaan Utsmaniyah. Osman Ibn dan penerusnya membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kesultanan Seljuk, Kekaisaran Bizantium, dan negara-negara Eropa. Perjanjian dan pernikahan politik dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Utsmaniyah, memastikan kestabilan politik baik di dalam maupun luar negeri. Pengembangan infrastruktur dan kota-kota baru, pembangunan kota-kota baru, dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan masjid menjadi prioritas. Salah satu contoh penting adalah Bursa yang menjadi ibu kota pertama Utsmaniyah pada tahun 1326 yang kemudian menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting. Masjid-masjid besar, pasar, dan kompleks pendidikan dibangun untuk memberikan kestabilan sosial dan ekonomi. Semua ini mengarah pada kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar yang mampu bertahan hingga berabad-abad.